Assalamualaikum, halo teman-teman. Apabila kalian menemukan video ini berarti kalian ada di aplikasi Bottle ataupun kalian punya pengalaman chatting di friendship apps yang global gitu, bukan yang lokal. Di sosial media friendship apps yang sifatnya mencari teman baru ya, baik itu yang sifatnya aplikasi kencan maupun aplikasi pertemanan mencari teman baru yang sifatnya internasional. Ini saya melihat bahwa teman-teman cewek Indonesia maupun Filipina maupun dari negara manapun itu biasanya berkomentar bahwa kenapa ya banyak banget cowok India di aplikasi ini. Yang inbox, yang message itu selalu biasanya paling banyak cowok India. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Pertama karena mereka itu bisa bahasa Inggris. Bayangin aja kalau bahasa Inggris itu di Indonesia sifatnya umum dan biasa dan banyak cowok yang menguasai bahasa Inggris, pasti cowok Indonesia juga bakalan banyak di aplikasi pertemanan yang internasional. Dan fakta kedua bahwa tidak semua cowok India itu suka pakai aplikasi-aplikasi ginian. Jadi mereka juga ada banyak yang nggak berminat. Tapi cowok-cowok India yang berminat dan aktif di aplikasi ini ya karena di sosial kultur mereka itu di India ya masih menganut budaya timur, artinya mereka agak sulit dapat pacar di kehidupan nyata gitu. Terutama yang muslim mungkin ya agak gimana gitu, dan mereka itu dari dulu ya, terutama sih sebenarnya Pakistan ya, cowok Pakistan itu dari zaman dulu tahun 90-an waktu masih belum ada smartphone, lagi zamannya warnet, itu cowok Pakistan sudah banyak ada di aplikasi pertemanan itu. Entah kenapa mereka begitu, mungkin karena bosan atau apa. Nah, sebenarnya kelebihan mereka karena mereka pintar bahasa Inggris itu. Kalau cowok Indonesia juga semuanya pintar bahasa Inggris, saya rasa mereka lebih parah. Dan mereka juga banyak yang otaknya otak-otak cabul gitu dan nggak sopan, yang suka merayu, itu cowok Indonesia juga banyak. Tapi mereka larinya ke aplikasi yang sifatnya nggak membutuhkan bahasa Inggris. Jadi kayak di micet gitu, kalian bayangin di micet itu banyak banget cowok Indonesia yang otaknya kayak gitu ya, otak pervert. Tapi India itu cowok India kan mereka baik yang istilahnya kelas, yang pinter, yang cerdas, sama yang istilahnya nggak ngerti cara bergaul, cara memperlakukan perempuan, itu juga semuanya sama bisa bahasa Inggris. Nah itu yang menyebabkan cowok India itu banyak di aplikasi pertemanan. Nah kenapa cowok Amerika, cowok Eropa itu kan mereka juga pintar bahasa Inggris, kenapa kita jarang ketemu sama mereka? Cewek Indonesia jarang ketemu mereka. Ada sih, tapi kayak gini kan, kehidupan di Amerika dan Eropa itu lebih liberal dan mohon maaf free sex. Mereka bisa menyalurkan hasrat ke siapa saja, ada istilah one night stand, ada istilah open relationship, open marriage. Jadi mereka tuh udah tersalurkan di situ, dan mereka juga pakai aplikasi pertemanan, aplikasi kencan tapi yang sifatnya lokal, yang mereka bisa ketemuan langsung. Mereka nggak suka yang istilahnya yang jauh-jauh. Nah, ada juga sih teman yang pacaran LDRan sama orang Amerika, orang Eropa, seperti itu ya. Tapi kebanyakan ya mohon maaf itu lagi masalah agama. Kalau mereka sama seagama atau si cewek itu non muslim, biasanya lebih cepat untuk membuka hati ke cowok Amerika. Kalau cewek Indonesia yang mayoritas muslim kan, muslimah kan, nanti larinya ya ke Pakistan, cowok Pakistan gitu.
karena cowok Pakistan itu banyak yang Muslim, India juga yang Muslim pelariannya gitu ya. Tapi satu hal yang kalian harus tahu bahwa di India itu antara India Utara sama India Selatan, India bagian selatan itu sifat mereka, sifat cowok-cowoknya itu sangat-sangat berbeda banget gitu. Nah, kalau kalian perhatikan deh, saya sudah mengamati ya. Kalau di aplikasi pertemanan itu kamu tanya dia India mana, kamu bisa lihat kalau di botol itu bahasa yang dia kuasai. Kalau dia berbahasa Hindi, Marathi, Punjabi, Bengali, nah itu mereka ada di India bagian utara kayak Mumbai, Delhi gitu ya, Bhopal, Bihar, perbatasan dengan Nepal, berbatasan dengan Pakistan. Cowok yang asalnya dari India bagian utara biasanya itu lebih bucin dan lebih cepat baper dan lebih obses sama cewek Indonesia, cewek Malaysia, cewek Filipina. Itu mereka lebih terobsesi, kayak mereka tuh kalau lihat cewek Indonesia tuh kayak tergila-gila cepat, dan mereka itu kalau udah dikasih hati gitu, mereka itu kayak baper banget gitu. Dan kalau kita cuekin dikit aja mereka tuh kayak needy banget. Itu India Utara yang gitu, ciri-cirinya mereka berbahasa Hindi, Marathi, Bengali, Punjabi gitu ya. Nah kalau yang di bagian selatan itu yang bahasanya Telugu, Katakana, kayak apa Malayalam, Tamil. Nah itu India bagian selatan. Terutama yang asalnya dari Kerala, yang dari provinsi Kerala itu cowok India banyak banget dari Kerala yang aktif di sosial media kayak grup-grup WhatsApp, chatting bahasa Inggris tuh mereka juga banyak di sana. Tapi tahu nggak, cowok Kerala itu mereka lebih strong, mereka punya boundaries, dan mereka nggak obsesi, nggak cepat terobsesi, dan mereka nggak baper dan nggak bucin, kecuali kita memang sama-sama mau gitu. Kalau kita udah nolak, kalau kita udah berubah, mereka ya biasa aja ya, move on gitu. Mereka itu sama sekali emosinya itu stabil. Sedangkan India bagian utara tuh emosinya lebih labil biasanya. Aku nggak ngerti kenapa. Begitu juga dengan cowok Pakistan. Cowok Pakistan kan sama India Utara dekat ya. Mereka tuh punya sifat yang mirip. Dan mereka emosinya itu labil. Kalau udah kayak bucin banget, kalau udah marah banget gitu, itu cowok Pakistan. Mereka itu patriarkinya kuat sekali. Oke, demikian pembahasan tentang sifat cowok India dan sifat cowok Pakistan ya, sedikit. Kemudian hal kedua yang ingin saya bahas yaitu saya mendengar komentar ya, ada yang bikin video di TikTok, orang Turki, cowok Turki, katanya cewek Indonesia itu hobinya block unblock kayak gini. Oke, saya mau bahas ini. Kenapa kita suka ngeblok cowok tapi ujung-ujungnya nanti kita unblock, tapi kita blok lagi gitu. Itu karena kita ngeblok itu karena kita nggak suka sama perilaku mereka atau perkataan mereka, atau ada kayak mungkin ada kesepakatan yang mereka langgar gitu. Mungkin kalian pacaran sama mereka, sama cowok, LDRan sama cowok, tapi dia kayak mulai ghosting, mulai cuek, atau mungkin dia terlalu annoying, kebalikannya, terlalu mengganggu atau menyakitkan buat kamu gitu. Terus ya kamu blok. Kayak bikin kamu stres, kamu blok. Tapi kenapa kamu unblock lagi? Karena kamu masih bucin. Ada sifat kamu masih bucin, itu artinya emotional attachment. Kamu masih membutuhkan dia. Kamu bukan menginginkan dia, tapi kamu membutuhkan validasi dari dia. Kamu masih merindukan momen-momen di mana dia itu tergila-gila sama kamu, memuji-muji kamu. Nah itu kayak jadi tarik ulur gitu. Hate and love relationship itu yang bikin kamu block dan unblock. Saya menginformasikan ini supaya kamu aware aja kenapa sih saya block dan unblock gitu. Itu image yang dipasangkan oleh orang luar terhadap cewek Indonesia dalam hal LDR dan pertemanan ya, terutama si LDRan ya.
Saya cuma mau kalian cewek-cewek Indonesia aware dan sadar tentang hal itu, bahwa kenapa kalian blok dan unblock ini karena kalian masih punya emotional attachment, masih butuh validasi, tapi di satu sisi kamu nggak suka sama sikap dia. Nah, gimana cara mengatasi ini? Kalau kalian misalnya ngeblok itu biasanya kan kamu mutusin dia ya, berarti kamu pengen putus hubungan sama dia. Kalau putus itu ibarat kayak tali itu kayak dipaksa, dipaksa gitu. Dan itu menyakitkan. Lebih baik kamu itu lepaskan. Letakkan dia, biarkan dia pergi. Itu secara psikologis kamu bisa lebih ikhlas. Kamu harus mengikhlaskan gitu. Itu ada di video saya ya. Mungkin kalian cari aja. Di TikTok saya juga ada ya. Oke, tema ketiga yang ingin saya bahas adalah ketika kamu chattingan sama cowok luar ya, dari negara manapun itu, ini cewek Indonesia, biasanya kan kalau cowok India sama cowok Pakistan terutama ya, sama cowok-cowok dari negara Arab, Timur Tengah, itu mereka suka kamu tuh ngirim foto. Mereka suka minta foto, minta pap ya, foto gitu, pokoknya akan kirim foto dong, kirim selfie dong gitu ya. Oke lah, ada yang kayak terobsesi cowok-cowok itu, cowok India tuh kayak minta foto terus, saya pernah mengalami itu, suruh selfie terus. Kemudian ada yang sampai ke tingkat, oke lah kalian mungkin udah ke tingkat yang hubungan romantis, ngirim foto yang terbuka dengan pakaian terbuka dan lain sebagainya ya, yang istilahnya yang nude, yang mengirimkan foto-foto bagian tubuh tertentu itu ya. Oke, saya di sini saya tidak mau ngejudge kamu. Kalau kamu melakukan itu dengan penuh kesadaran dan senang hati dan kamu enjoy sama itu, saya nggak akan ngejudge kamu. Tapi masalahnya di sini, apabila kamu mengirimkan itu sebenarnya kamu nggak mau, dalam hati kamu itu merasa terpaksa, tapi kamu takut kehilangan dia. Nah, di sini kamu harus aware bahwa kamu sebenarnya adalah people pleaser. People pleaser itu artinya kamu gak mau orang ini kecewa. Jadi kamu mau melakukan apa saja yang dia suruh. Nah, itu dia yang kamu harus aware. Saya gak akan ngejudge kamu masalah ini, tapi kamu harus aware bahwa kenapa ini bisa terjadi, yang ujung-ujungnya mungkin nanti kamu akan menyesal melakukan itu. Itu kenapa kamu bisa jadi people pleaser, itu karena terkait sama inner child kamu yang masih terluka, wounded inner child. Jadi simak video saya di channel ini yang judulnya ciri-ciri kamu masih punya luka batin. Itu salah satu cirinya adalah kamu menjadi people pleaser. Artinya di saat kamu kecil, di bawah usia 7 tahun, kamu akan mendapat pujian dari orang tua kamu apabila kamu melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan mereka. Misalnya kamu berprestasi di sekolah, dapat nilai bagus, kamu disayang-sayang. Kalau kamu jelek, kalau kamu berbuat salah, kamu dimarah-marahin. Itu meresap ke alam bawah sadar kita dan terbawa sampai besar. Akhirnya ketika seseorang yang kita membutuhkan perhatian dan validasi dan kasih sayang dari orang itu, termasuk orang yang kita kenal secara online, ketika dia minta segala sesuatu, kita penuhi terus. Nah, itu kalian harus aware tentang ini. Makanya sangat penting buat kalian untuk menyembuhkan luka batin kalian ya, self healing. Nanti saya di channel saya yang ini saya banyak membahas tentang itu. Oke, itu pembahasan ketiga. Oke, pembahasan keempat, kenapa di dunia online cewek Indonesia banyak banget yang LDR-an sama cowok Pakistan. Kenapa? Itu terkait yang tadi ya saya bilang, masalah agama. Kebetulan yang suka online itu cowok India, cowok Pakistan. Itu terutama yang Pakistan itu mayoritas Muslim ya. Kalau India mungkin ada Hindu, Kristen, ada agama-agama, banyak agama. Tapi kalau Pakistan kan banyak yang Muslim. Dan cewek Indonesia banyak yang kepencut sama cowok Pakistan. Kenapa? Pertama karena secara fisik mereka memang menarik. Artinya mereka penampilan fisik mereka dari perwajahan, yang hidungnya mancung, alis tebal, rambut tebal, ada yang brewokan,
matanya itu juga beda sama cowok-cowok yang kita lihat di Indonesia di kehidupan sehari-hari gitu. Pokoknya yang kayak cowok-cowok di film India gitu ya, mereka kan cakep-cakep ya. Di situ kita kan wajar ya, manusiawi tertarik dengan fisik seseorang, ketampanan seseorang. Itu yang pertama. Kemudian alasan kedua karena cowok Pakistan ya, kehidupan sosial kultur dan kekeluargaan di Pakistan itu mereka sangat kuat diatur oleh orang tua dalam hal apapun. Sekolah, pergaulan, dan masalah jodoh. Jadi nikah perjodohan itu kan sangat kuat sekali, masih dianut oleh Pakistan, terutama di kayak di desa-desanya, di kabupaten-kabupatennya gitu ya. Saya melihat bahwa orang tua itu sangat mengatur sama anak-anak di Pakistan, baik itu cowok maupun cewek. Cewek itu malah lebih parah, nggak boleh naik motor mereka. Nah kalau cowok juga kayak gitu, mereka harus menuruti kemauan orang tua untuk menikah sama sepupu gitu ya, apa segala macam. Mereka tuh kayak terkekang, dan dari kecil mereka melihat itu merasa kayak takut. Saya punya kenalan cowok Pakistan umur 18 tahun, itu wah dia itu hubungan LDRan gitu sama cewek Indonesia yang usianya 6 tahun lebih tua dari dia. Dan itu dia tergila-gila banget, pokoknya saya pengen nikah itu. Karena cowok Pakistan itu pengen break free. Break free istilahnya memberontak dari aturan dalam keluarga mereka. Dan kebetulan cewek Indonesia itu masih banyak yang punya trauma inner child atau luka batin yang dari inner child yang masih luka gitu, yang membutuhkan validasi, pujian. Waktu kita kecil kita tuh jarang dapat pujian dari orang tua kita bahwa kita tuh cantik, kayak dipuji kecantikan kita, dipuji bahwa kita itu lucu, manis, cantik tuh kan jarang. Mungkin kita dipuji pintar ketika kita pintar, makanya kita pintar kan. Yang pakai aplikasi ini yang bisa bahasa Inggris tuh cewek Indonesia pasti pintar karena bisa bahasa Inggris. Sedangkan di Indonesia itu bahasa Inggris itu sesuatu yang enggak common, enggak biasa di sini. Jadi di sekolah pun kalau kita belajar bahasa Inggris cuma dari les dan dari sekolah, enggak bakalan bisa kita bahasa Inggris kecuali kita pintar untuk menyerap dari lagu dan film barat. Kita belajar dari situ kan banyak, itu menandakan bahwa kita tuh cerdas secara bahasa. Tapi kita jarang waktu kecil itu dipuji masalah kecantikan kita. Nah cowok Pakistan itu mungkin sama seperti kita, merasa bosan juga melihat cewek-cewek yang ada di Pakistan. Padahal kan kita beranggapan bahwa cewek Pakistan itu paling cantik, cewek India itu paling cantik, cewek Azerbaijan kayak negara-negara gitu ya, Israel itu paling cantik. Tapi mereka berpendapat bahwa cewek Indonesia dan cewek Malaysia itu cantik banget menurut orang cowok Pakistan. Nah itulah akhirnya kepincut. Jadi LDRan itu banyak cewek Pakistan dan cewek Indonesia dan cowok Pakistan, dan banyak juga yang sampai ke jenjang pernikahan. Oke, itu kalau membahas itu bakalan panjang videonya. Saya punya kenalan orang Indonesia yang nikah sama orang Pakistan. Orang Pakistan itu kebetulan ada duit ya, dia datang dijemput dan mereka bahagia karena bisa hidup jauh dari mertua. Jadi enak ya. Ada juga sih yang sudah 7, 8, 9 tahun LDRan nggak pernah jadian. Pernah sempat ketemu, ada juga yang akhirnya setelah ketemu beberapa saat kemudian putus. Ada juga yang ketemu setelah itu nggak ketemu lagi dan tetap LDRan. Macam-macam ya, saya nggak akan bahas itu. Saya cuma ingin kalian aware bahwa itulah ya tadi yang menyebabkan kenapa cewek Indonesia sama cowok Pakistan tuh banyak yang terlibat LDRan gitu. Dan kalian harus aware juga masalah emotional attachment dan wounded inner child tadi. Jadi kalian simak ya video saya yang lain di channel ini. Untuk video ini saya set privat karena viewer di channel saya itu nggak semuanya bisa bahasa Inggris, dan nggak kebanyakan sih nggak ada yang pakai aplikasi pertemanan gitu ya secara global. Oke, sampai di sini dulu. Mohon maaf kepanjangan. Saya harapkan kalian berkomentar dan ceritakan gimana pengalaman kalian selama pakai aplikasi pertemanan, misalnya Bottled dan lain-lain. Apakah kalian pernah punya
keterlibatan hubungan romantis dengan seseorang dari negara lain, kalian boleh cerita ke saya. Dan apakah kalian saat ini sedang mengalami masalah LDR, kalian boleh cerita ke saya, curhat ke saya, nanti saya kasih istilahnya konsultasi lah karena saya cukup berpengalaman di bidang ini dan saya punya banyak teman yang LDRan gitu dan punya adik angkat yang LDRan gitu. Telegram saya, kalau kalian malu untuk komentar di sini, kalian bisa hubungi saya di Telegram @nurse-helma @nurse_Emma nurse_Emma. Oke, itu Telegram saya. Atau kalian bisa kirim parrot di profile Bottled saya. Kita bisa kontekan di situ, chatting, bagi kalian yang belum berteman sama saya di Bottled. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.